Masuk ke subkitab baru, yaitu Dzamul Jahi war Riya. Jadi kitab Ihya dibagi 4 juz. Juz 1 itu Rubu'ul Ibadat, juz 2 seperempat kedua itu Rubu'ul Adat, seperempat ketiga Rubu'ul Muhlikat. Ya, ini masih kitab juz 3 ini. Dan kelak juz 4 Rubu'ul Munjiyat. Kita sampai kitab juz 3 ini. Di juz 3 ini ada sub-sub kitab. Sub pertama Ajaibul Qalbi, kedua, ketiga, sampai yang ini ke-8, yakni Dzamul Jahi war Riya, yaitu tercelanya kehormatan, jabatan, dan riya. Setelah mukadimah secukupnya. Dalam mukadimah ini Imam Ghazali menegaskan bahwa Allah mengetahui apa yang kita pendam dalam hati. Yang samar, yang paling samar sekalipun Allah mengetahui. Satu. Dan yang kedua, Allah hanya menerima amal-amal yang murni demi Allah, tidak tercampur dengan apa-apa, dengan riya, apalagi dengan kemusyrikan. Hanya amal yang murni yang diterima Allah. Ini garis besar mukadimahnya. Nah, berarti dua hal ini Allah Maha mengetahui yang paling dalam dari seorang manusia, dan Allah hanya bisa menerima yang murni, yang tulus. Maka ini harus jadi penting perhatian kita. Allah berarti mengawasi terus, tahu yang paling dalam, itu Maha mengetahui. Terus, dan kalau ada cacat sedikit saja Allah tidak mau terima. Betenan ini. Nah, kata Rasulullah, ini mengutip hadisnya Kanjeng Nabi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya wasyahwat. Yang paling saya khawatirkan dari umatku itu adalah riya dan syahwat khafiyah. Riya itu suka pamer, suka dilihat orang, dan keinginan dalam diri manusia yang keinginan itu samar. Ya, samar maksudnya tidak mudah terdeteksi. Samarnya itu sampai melebihi samarnya tidak terdeteksi, sampai melebihi, diilustrasikan oleh Kanjeng Nabi, semut kecil hitam yang melata di batu besar, batu hitam, dan di tengah malam gelap gulita. Jadi itu dzulumatun fi dzulumatin, dzulumatu fauqa dzulmah itu. Jadi kegelapan di dalam kegelapan, di dalam kegelapan. Berarti kegelapan pertama malam yang gelap, kegelapan kedua batu yang gelap, kegelapan ketiga semut kecil, kegelapan keempat warna semutnya hitam, bukan semut merah. Nah, itu tidak terdeteksi semut seperti itu. Dan apa? Riya sama syahwat itu lebih tidak terdeteksi lagi daripada semut ini kita itu. Nah, oleh karena sulit dideteksi, Imam Ghazali menyatakan ajaza anil wukufi sama siratul ulama. Ulama yang cerdas-cerdas, yang kritis-kritis saja sekalipun itu tidak bisa deteksi ini. Wis ulama cerdas sisan, iku ijek rapati ngerti urusan iki. Apa neh wong awam-awam, wong ahli ibadah, wong takwa itu, apalagi wong ulama-ulama ae gak pati ngerti urusan iki. Aja muni ismuruh lho ya. Ya gak ngerti ngikuti anu itu ora ismuruh, ulama-ulama jarane ra ngerti. Dan riya sama syahwat khafiyah ini adalah
akhir dari ujian para ulama dan ahli ibadah yang tukun-tukun ya. Jadi mungkin saja ya, kata Imam Ghazali, bisa jadi para ulama, para ahli ibadah, orang yang menempuh para murid yang menuju jalan Allah itu boleh jadi sudah bisa menundukkan nafsunya, sudah bisa mujahadah dan menaklukkan nafsunya, sudah bisa menyapeh dari keinginan-keinginan, sudah bisa menghindari syubhat-syubhat, terus sudah bisa melaksanakan ibadah-ibadah. Boleh jadi semua itu sudah beres, tapi urusan ini gagal. Oleh karena itu, kalau kita main game misalnya, ini game sing level terakhir, game level 1 lolos, level 2 lolos. Di tahap ini banyak ulama ahli ibadah game over. Game over, the game is over. The game is over, you lost. Oh, no. Ora you win. Masa aku ya tahu nge-game ciri aku. Game overnya di sini para ulama itu. Ya. Kenapa? Begini logika. Nah, ini jalan berpikir yang menarik Imam Ghazali. Ya. Setelah para ulama ini berhasil mengalahkan nafsunya dengan mujahadah, bisa menyapih keinginannya, menghindari yang syubhat, berhasil melaksanakan ibadah-ibadah, kan capek ini. Terus kalau sudah capek, sudah merasa elit, kok mau maksiat melalui jalan yang zahir, melakukan dosa dengan anggota badan fisik, ya, fisik yang konkret yang terlihat ini, yang zahir ini, mau melakukan maksiat itu kan kayaknya tidak lah gitu. Wong sudah level tinggi tadi, corok game sudah level tinggi, kok ijik dolanan maksiat, menjalankan maksiat zahir, bangsane nyolong, minum, molimo, ngerasani dan sebagainya, itu ndak itu. Nah, akhirnya apa? Mencari jalan keluar, yaitu akan merasa nyaman kalau semua hal itu, kebaikan yang sudah berhasil dia lakukan, tampak dan terlihat oleh orang lain. Fawajadat mahlason min masyaqqatil mujahadah ila ladzatil qabul. Jadi setelah berjuang gigih, wis merdeka, wis masuk tingkat tinggi, kok arep merosot, wah gak enak. Akhirnya di tingkat tinggi ini merasa muncul kebanggaan. Nah, ini game overnya di sini. Nah, ingin semua jerih payahnya terlihat dan disaksikan oleh orang lain. Nah, ini riak di sini. Karena apa? Ya, kalau sudah disaksikan orang lain tahu bahwa kita itu berhasil mujahadatun nafsi, berhasil mengalahkan syahwat, menghindari syubhat, melakukan semua jenis ibadat. Orang-orang tahu, pasti orang-orang itu akan mengagungkan, memuliakan, mematuhi kepada kita. Lah kita akan menjadi tuman, kita akan tidak merasa cukup dilihat Allah, pengennya dilihat makhluk. Kita tidak cukup hanya dipuji Allah, kita juga akhirnya ingin dipuji makhluk. Soalnya makhluk ini, manusia, orang lain ini, kalau tahu kelasnya kita yang bisa meninggalkan syahwat, syubhat, ya, melakukan ibadat, itu akan memberi komentar positif, memuji, menyanjung, malah berlebihan pujiannya. Kalau berinteraksi pasti dihormati, dongalap barokah, meskipun hanya dengan melihat,
untuk ngalam berkah aku ndelok itu. Terus apa jaluk barokah dungane, ingin semua ucapannya diikuti itu ya, siap untuk melayani. Wah pokoknya salaman wis pokoknya dielu-elukan. Kalau di tempat-tempat acara, wah malah lebih lagi kelihatan. Kalau transaksi jual beli dapat harga murah, digratisi malah. Oh kan enak ini. Kalau di perkumpulan pasti diutamakan, porsinya paling depan, apik dewi, ditulisi sesuai dengan statusnya itu. Untuk urusan makanan dan pakaian yang lain ngalah demi orang ini. Manut pokoknya apa yang diingini dituruti. Akhirnya kita ya ulama-ulama yang tadi sudah sukses mengalahkan nafsunya tergoda di sini karena dia merasakan nikmat. Kok enak ya jubule ya, untuk gratisan, dimulyakno, disangoni, wah pokoknya. Nah ini ladzat a'dzamul ladzat, kata Imam Ghazali tidak ladzatul ladzat wa syahwatus syahwat. Memang sekilas jerih payahnya ibadahnya, memang jerih payah itu kangelan kabeh. Sebetulnya sudah mau sukses dia mengalahkan nafsunya, menghindarkan syubhat dan syahwat, menjalankan semua ibadat, sudah jerih payah, sudah capek, ini prestasi yang hebat. Tapi di ujung perjalanan, merasa kangelane tidak puas, masih belum puas kalau belum tampak orang lain. Wah ini ditampakkan ke orang lain. Loh, barang ditampakkan orang lain pada tahu kok enak. Loh, lebih enak ini dari jadi meskipun sengsara dalam mujahadah itu dia mendapatkan kenikmatan karena dipuja-puja itu. Nah ini. Kemudian menganggap hidupnya memang untuk Allah, untuk mendapat ridha Allah, padahal hidupnya hanya karena menuruti keinginan saja. Nah, orang yang cerdas sekalipun yang seperti ini jarang yang sadar. Jadi jangan pikir dilihat orang itu syahwat keinginannya hanya material saja. Material itu ya untuk materi. Tidak, orang itu bisa jadi bersusah payah, menyengsarakan diri. Supaya apa? Supaya dipuji orang lain. Jadi rela jerih payah supaya dapat pujian. Nah, orientasi pujian ini loh. Ya orang beda ini nanti mungkin ya suatu saat pasti akan dijelaskan itu. Secara sederhana, wong tua ya ini biasanya yang kena penyakit ini orang dengan usia sudah mapan, sudah tua lah itu. Kan pernah sering saya bikin contoh ilustrasi. Ada 4 orang usia 3 tahun sama usia 8 tahun sama usia 30 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Janganlah 3 tahun, 13, 30 supaya 3 semua. Sama orang 60 tahun. Nah, masuk 300 tahun. 60 tahun saja. Nah, ini obsesi kehidupannya beda. Umpama dikon milih 1 es krim, 2 duit, 3 wong wedok ayu. Kalau nek wong wedok ya wong lanang ganteng. Nah, anak 3 tahun mesti milih es krim, kena apa? Kurang paham duit ini. Lah anak 13 tahun milih duit bukan es krim, karena dia tahu dengan uang ini dapat es krim lebih banyak daripada yang didapat
yang 3 tahun. Anak 30 tahun milih mbak-mbak. Milih mbak-mbak. Soalnya apa? Dia wis gak milih es krim, apalagi uang, yang uang gak milih apalagi es krim. Nah sekarang pertanyaannya, orang yang 60 tahun ini dia wis mapan kabeh, es krim untune loro, duit ya lino untune, duit dia wis mapan, cah wedok wis ora kuat. Berarti di level di usia 60 tahun ini yang dia obsesikan apa? Kehormatan. Makanya sudah tidak memburu harta wanita atau tita supaya tak semua. Tapi yang jujur apa? Tahta. Ya maksudnya kehormatan ini. Nah ini seiring dengan usia obsesinya manusia beda. Nah ini ya kategori ini maksudnya. Nah tak marah. Lah akhirnya bagaimana? Tinggal yang 60 tahun ini akhirnya dia akan puas kalau bisa menyediakan es krim bagi anak kecil, memberi uang 3 tahun, bisa memberi uang pada yang 13 tahun dan mencarikan jodoh bagi yang 30 tahun. Dia akan merasa puas. Nah, kepuasan ini bahasa lain itu tadi. Nah, kehormatan sanjungan ini. Cuman ini kepuasan ini nanti masih netral, bisa positif, bisa negatif. Nah, itu kalau tulus ikhlas ya berarti positif. Kalau ternyata dia hanya ambisi untuk disegani, dihormati ya berarti negatif. Itu. Wan nafsu.